Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari Senin 17 April 2023, hari biasa pekan kedua Paskah. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami menyapamu Bapa. Peliharalah dalam diri kami roh yang telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Kau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan kata dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali. Kamu kapan lahir? 2006. 2006. Bagaimana bentuk badan waktu itu? Bayi kecil. Berapa senti? 45. Iya. Berat berapa kilo? 10 kilo. 3 kilo. 3. Ya, rata-rata anak Indonesia itu lahir 40-45 cm, berat 3 sampai 3,5 kilo. Jadi proses lahir melalui rahim ibu, ya, dan itu natural. Orang-orang di Papua ketika melahirkan tidak pakai bidan, pakai orang-orang tradisional. Ibu-ibu di Papua itu kalau mau melahirkan mereka masuk hutan, membidaninya sendiri dan memotong ari-arinya dengan bambu. Baru sesudah dia punya anak, dia pulang pergi ke kampungnya membawa bayi itu. Jadi proses kelahiran adalah proses biologis, di mana semua kita dilahirkan melalui rahim seorang ibu. Karena itu, kelahiran itu sesuai dengan warna kulit. Kalau bapaknya bule,
anaknya coklat, maka lahirlah blaster. Ya. Kalau anak bapaknya berwarna gelap hitam, ibunya hitam, ya anak hitam. Kalau satu kali tetanggamu itu bapak ibu hitam, anaknya putih, orang bertanya apa? Aneh, ya. Oke. Jadi kalau kita bicara soal kelahiran adalah soal biologis. Nah, lalu Nikodemus berpikir setelah mendengar kalimat Yesus, engkau kalau tidak dilahirkan kembali lewat air dan roh, kamu tidak akan mendapat keselamatan. Nah, lalu dia berpikir secara biologis, bagaimana badan seperti kamu masuk rahim ibu, gimana? Tidak mungkin. Karena ketika kita lahir, kepala kita ini kepalanya sebesar bola tenis, ya. Lalu setelah keluar, kena angin langsung berkembang. Ya. Dan tidak mungkin masuk lagi ke vagina. Kenapa? Ketika lahir, ya, biasanya kepala dulu, kemudian badannya keluar, kakinya selesai, lalu waktu mau keluar itu ada kontraksi otot dari seorang ibu, buka. Setelah dia keluar, bluk, tutup lagi, tidak bisa dibuka lagi. Yaitu keajaiban, ya, misteri Allah. Nah, jadi Niko berpikir tentang hal itu. Lalu bagaimana pandangan Yesus? Nah, sekarang kita berbicara dari Injil Yohanes. Injil Yohanes itu kan berbeda dengan 3 Injil sinoptik. Ya, di mana dia lebih teologis. Ya, maka lalu kata-kata Yesus itu bernada teologis, air dan roh, artinya hidup rohani. Ya, nah hidup rohani itu tidak kelihatan seperti disampaikan tadi oleh Yesus. Kita mendengar suara angin, tapi dari mana nggak tahu. Ya. Yang kita tahu, Allah sendiri yang memberikan kepada kita perutusan roh. Ya. Maka Yesus membuat ritus yang baru. Ketika dia berada di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis hanya berpikir permandian itu melahirkan pertobatan. Caranya gimana? Dicemplungkan, dilelepin. Jadi orang-orang yang tidak beres suka mabok, pegang kepala sama dia, dicelupin 1, 2, kapok, 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 dah selesai. Hanya itu, sebatas itu. Tetapi ketika Yesus dibaptis, apakah Yesus juga pegang kepala celupkan? Enggak, disiram-siram saja. Lalu langit terbuka, malaikat merpati ipik. Lalu terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu yang dimasukkan Yohanes, kata-kata Yesus. Kenapa? Manusia adalah ciptaan Allah. Dalam kitab Kejadian, penciptaan itu, penciptaan alam, tanam-tanaman, binatang itu berbeda dengan ciptaan manusia. Pada hari ke-6 itu manusia diciptakan. Gambarkan dalam Kejadian toh. Pada hari pertama 2, 3, 4, 5 Allah mengatakan, jadilah terang batu, gunung, tanaman, ikan, kuda, dan sebagainya. Tapi untuk membentuk manusia, Allah membentuk mereka dari tanah. Kemudian menghembuskan nafas. Maka ketika kita mati, napas itu sudah diambil. Kemana napas itu? Nah, itulah jawaban. Ya, kan itu pada hari ini, saudara terkasih, kita diingatkan bahwa kita adalah citra Allah. Jadi jangan hanya berpikir tentang hal-hal yang berbau materi duniawi, seperti kekayaan. Pokoknya yang penting kaya,
caranya bagaimana, nggak repot, mau curi, mau rampok, mau korupsi, mau apa, pokoknya diladeni, dilakoni. Bukan itu. Bekerjalah secara halal, ya, dengan suara hati, di mana kamu tahu ada kebenaran, ada kasih, ada keadilan. Itu yang mesti dilaksanakan. Kenapa? Nilai-nilai manusia itu lebih luhur dari nilai-nilai yang dimiliki binatang. Karena goalnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Karena itu Yesus mengatakan, kalau kamu melewati air dan roh, artinya apa? Air yang diberikan kepada kita adalah air pembersihan. Dengan roh yang bersifat abadi. Itulah yang perlu kita kejar. Nilai kasih Allah dalam hidup. Karena Nikodemus, seorang Farisi, hanya berpikir tentang hukum-hukum yang harus dilakukan, tetapi dasar dari hukum itu sendiri kurang mereka miliki. Dan disinilah Yesus ingin menyampaikan ya, bahwa Allah itu hadir dalam setiap langkah-langkah dan kehidupan kita, sehingga kita harus berpijak ke sana. Ketika kita masih berada dalam kehidupan kita, di mana tubuh kita hadir. Ya. Itulah kira-kira terjemahan renungan pada hari ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin.